Itu salah satu kebiasaan yang menurutku bagus banget ya, untuk dilakukan gitu. Di sisi lain kita pun membantu para pekerja di tempat makan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini aku akan mereaction salah satu seorang mahasiswi daripada Indonesia yang kebetulan sedang belajar di Malaysia. Nah, beliau ini membagikan kisah pengalamannya selama tinggal 10 hari di Malaysia. Seperti apa sih kisah pengalamannya selama tinggal 10 hari di Malaysia? Nah, buat sahabat-sahabatku yang belum tahu tentang fakta dan suasana kehidupan di Malaysia, Anda wajib simak video ini sampai habis biar Anda semua tidak salah paham tentang fakta sebenarnya yang ada di negara Malaysia. Jom, mari kita reaction videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapat manfaat daripada video tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Waalaikumsalam. bersama aku Rian Bekti. Jadi semenjak aku mulai belajar di Malaysia, ini adalah hari ke-10 aku tinggal di Malaysia. Dan ada beberapa hal dan pendapatku mengenai Malaysia selama aku 10 hari ini yang menurutku itu berbeda atau baru kujumpai ketika aku di Malaysia nih. Sebelum aku melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan kira-kira apa aja sih tempat-tempat yang bisa teman-teman rekomendasikan untuk aku datangin di Malaysia ini. So, berikut adalah hal-hal yang baru aku jumpai ketika aku di Malaysia. Let's go! Yang pertama, selama aku tinggal di dekat UKM, tuh fasilitas umumnya itu terjangkau oleh aku. Jadi meskipun aku di sini tidak punya kendaraan sendiri, tidak punya kereta ataupun motor, aku masih bisa bepergian ke mana aja untuk belanja, untuk ke Kuala Lumpur itu dengan transportasi umum. Ya meskipun aku harus berjalan kaki, tapi kan nggak jauh ya, nggak terlalu jauh lah, menurutku nggak terlalu jauh karena masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki, itu masih oke. Jadi fasilitas umumnya itu bagus dan Luar biasa. lengkap gitu, sehingga aku nggak perlu lah setiap waktu itu untuk order Grab. Dengan bus saya sudah bisa, ataupun dengan KTM pun masih bisa untuk berjalan-jalan atau bepergian di Malaysia. Sedangkan ketika aku di tempatku di Indonesia itu, aku hampir jarang banget menggunakan fasilitas umum atau transportasi umum. Lebih seringnya menggunakan Grab, atau kalau di Indonesia itu ada Gojek untuk bepergian. Karena untuk jalan ke bus stop itu cukup jauh ya dari rumahku. Sama seperti saya. Tapi kurang tahu juga lah ya. Apa karena mungkin memang kebetulan posisi tempat aku duduk atau tinggal ini tidak terlalu jauh aksesnya dengan bus stop dan transportasi lainnya. Tapi ya aku bersyukurnya itu. Jadi sekarang aku kemana-mana itu menggunakan transportasi umum. Dan harganya menurutku cukup murah. Murah meriah dan harganya. worth it lah untuk kita memakainya. Betul apalagi sekali, Mas. untuk mahasiswa seperti saya. Jadi bisa berhemat. Yang kedua, nah ini soal kuliner nih. Di sini kulinernya banyak jenisnya, kemudian ayamnya. Yang buat aku shock, Ayamnya ini kenapa, Mas? ayam-ayam di Malaysia ini besar-besar ya, meskipun dulu Bang Adi itu sudah pernah bilang ya. Cuman kan apa ya? Maksudnya masih shock lah, karena kan lama di Indonesia jadi jumpanya itu ayamnya kecil-kecil gitu loh. Ketika nyampe sampai sini itu ayamnya besar-besar gitu. Dan memang, Mas, beberapa kali aku makan dan porsinya itu cukup banyak lah. Jadi sangat worth it dengan harga segitu untuk dibeli dan sangat mengenyangkan. Gila, kalau ayamnya di enak Indo banget itu sih. Apalagi kecil-kecil pas aku ayamnya. review nasi kandar kemarin itu aku suka banget dengan ayamnya. Dan aku sempat makan sate Kajang, sate di Kajang, itu pun tusukan ayamnya itu besar-besar juga. Jadi ya memang best lah ayam di sini nih. Ngomongin soal makan nih, jadi aku beberapa kali ke UKM itu aku pun makan di kantin atau tempat makan yang ada di dalam UKM. Dan beberapa tempat di UKM itu self service ya. Jadi selepas makan tuh sudu dan piringnya itu memang mesti kita antarlah ke tempat yang sudah disediakan. Itu salah satu kebiasaan yang menurutku bagus banget ya, untuk dilakukan gitu. Di sisi lain kita pun membantu para pekerja di
tempat makan itu agar lebih mudah kerjanya. Seperti itu. Dimana hal Mantap, ini Mas. di tempat kuliah aku dulu waktu Indonesia itu belum aku temuin. Ya, kebiasaan yang seperti itu belum aku temuin. Jadi ya, itu salah satu hal yang aku suka sih di UKM. Kalau universitas selain UKM aku belum tahu ya, karena aku belum pernah ke sana. Mudah-mudahan aku pengen juga sih kapan-kapan main ke universitas lain yang ada di Malaysia untuk mereview. Yang ketiga, aku di sini cukup kaget dengan banyaknya lowongan atau pembukaan pendaftaran untuk part time, untuk kerja part time atau freelance. Sedangkan kalau di Indonesia, apalagi di tempatku, itu susah banget yang namanya cari kerja part time. Sama, Mas. Jadi ketika aku kesini itu karena banyaknya kedai atau tempat usaha atau bisnis yang membuka kerja part time, itu aku cukup shock sih, karena kayak keren juga di sini ya gitu, karena banyak membutuhkan kerja part time. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kebiasaanku sih yang terjadi kepadaku ketika aku mulai tinggal di Malaysia, yaitu kebiasaan burukku adalah suka mengkonversi uang ketika membeli sesuatu, apapun itu. Misalnya aku pengen beli nasi kandar, ya kan, itu kan kemarin aku beli di harga 10 ringgit. Nah itu selalu di pikiranku itu 10 ringgit itu berapa rupiah ya, karena kan memang konversi Malaysia ini kan, mata uang Malaysia ini kan lebih tinggi daripada 33.000, Mas. ya, jadinya 10 kadang ringgit. aku ngerasa sesuatu itu kemahalan, padahal bagi orang-orang yang udah lama di sini tuh atau orang Malaysia tuh mungkin harga segitu Wajar. murah lah dan Harga murah dan gitu. wajar. Tapi bagi aku yang baru tinggal di sini, karena kebiasaanku untuk mengkonversi uang itu jadinya kesannya mahal gitu. Nah itu kebiasaan burukku sih sebenarnya. Mungkin beberapa temen yang baru jadi student sini bakal ngerasain hal sama sih. Jadi membeli apapun itu pasti memikirkan berapa rupiah ya begitu. Tapi ya itu oke lah, masih oke. Nah selanjutnya, hal yang aku suka ketika aku tinggal sini, segala birokrasinya atau pengurusan pendaftaran di UKM itu menurutku itu mudah untuk dilakukan dan mudah untuk diikuti. Jadi dari awal aku di Indonesia itu kan aku sudah mulai mengurus visa dan segala macamnya, mengurus pendaftaran, mengurus ya berkas dokumen dan sebagainya lah. Jadi mereka ini sudah di websitenya itu sudah mencantumkan hal-hal apa saja, berkas apa saja yang dibutuhkan, dan tanpa miss sedikit pun, tidak ada yang berbeda. Jadi ketika aku sudah memprepare di Indonesia, ketika aku bawa ke sini itu sudah lengkap, sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang diminta. Dan aku punya cerita menarik yang menurutku ini hal simple tapi sangat membekas di hatiku. Jadi kemarin waktu awal-awal aku sampai ke UKM, itu kan aku diharuskan untuk medical check up, ya kan, tes kesehatan di tempat kesehatan, di pusat kesehatan UKM. Nah aku berikan tuh berkas-berkas yang memang diminta oleh pihak mereka. Nah selesai medical check up, aku diarahkan untuk ke tempat pengurusan pendaftaran, dan aku dipesankan oleh kakak yang ada di medical check up itu, kamu berikan saja ini kepada orang yang di sana, nanti mereka paham. Nah, begitu tuh yang dipesenin. Menujulah aku ke tempat pendaftaran. Itu ya aku menggunakan bus ya, karena memang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, ketika sampai di sana dan mereka mengatakan apa yang mereka butuhkan, misalnya paspornya mana, offer letternya mana, kan begitu. Dan sampai di titik mereka meminta laporan hasil medical check up. Yang mana yang mereka minta itu adalah kopinya, file kopi atau hasil fotokopiannya. Di situ awalnya aku stres tuh karena dan bingung. Waduh, tadi aku di tempat medical check up nggak dibilangin nih, nggak disampaikan kalau aku harus memfotokopi berkas ini. Karena yang aslinya, yang originalnya itu harus aku simpan secara pribadi. Di situ aku sebenarnya sudah mulai lemas ya dan malas gitu. Aduh, harus cari fotokopi lagi, harus keluar lagi gitu.
Dan ternyata sampai kakak yang di tempat pendaftaran itu bilang, nah itu tuh yang harusnya dikasih. Tanpa aku ketahui, ternyata kakak yang dari pusat kesehatan itu sudah memberikan file fotokopi dari berkas medical reportku itu. Jadi aku tuh sebenarnya tanpa aku sadari aku sudah pegang file hasil fotokopinya, hasil kopinya. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi untuk pergi memfotokopi atau mengcopy file itu. Ya, waduh itu guys, itu sangat berkesan sih di hatiku karena betul sekali Mas, tapi sangat membantu. Jadi ya seharusnya pengurusan itu memang seperti itu. Ya kan, karena kan mereka sudah lama ya dan sudah sering menerima student baru, harusnya setiap pihak itu sudah tahu apa yang dibutuhkan. Mantap sekali. Step selanjutnya gitu. Sedangkan kebiasaanku kalau di Indonesia itu ya mesti aku tuh harus fotokopi sendiri. Dan itu taunya ketika aku sudah sampai di tempat pendaftaran, nanti baru dibilangnya, kamu mesti fotokopi ini, kamu mesti kopi ini, begitu baru disampaikan gitu. Jadi hal ini meskipun simpel ya, tapi itu sangat berkesan sama. Betul sekali Mas. Simpel tapi itu sangat membantu. Ya, jadi itulah pengalamanku yang aku dapat dan berkesan, dan juga sebuah hal baru yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia selama 10 hari ini. Mungkin ke depan aku bakal dapat hal-hal baru lagi dari Malaysia, dan kita tunggu saja pengalaman baru apa saja yang bisa aku dapatkan di Malaysia. So, jadi itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Bekti. Oke Mas, siap. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, baru saja kita mendengarkan cerita pengalaman Mas Rian Bekti selama 10 hari di Malaysia. Dan beliau ini terkejut dengan makanan yang ada di Malaysia. Salah satunya adalah potongan ayamnya. Kalau di Malaysia ini potongan ayamnya memang tidak pelit. Potongan ayamnya di kedai-kedai atau di warung-warung makan itu sangat besar-besar. Ya mungkin Mas Rian Bekti biasa makan warung di Indonesia. Ya maklum Mas, memang kalau di Indonesia itu ada beberapa warung yang memang potongan ayamnya kecil-kecil, itu memang disengajakan ya, atau lebih dia memakai strategi marketing supaya kenapa? Kalau dipotong kecil-kecil nantinya bisa tambah lagi. Nah, Mas Rian juga terkejut dengan banyaknya lowongan pekerjaan part-time di Malaysia. Mungkin kalau di negara kita agak sulit ya, lowongan pekerjaan part-time yang ditemukan di negara kita. Terus soal makanan, Mas Rian selalu membayangkan kalau ditukar rupiah berapa ya. Dia membayangkan hal yang seperti itu ya, yang Mas Rian tidak suka. Ya mungkin Mas, kalau Mas Rian bayangkan ke rupiah ya agak lumayan mahal Mas. Namun untuk makanan di sini Mas yang sudah tinggal lama di Malaysia, itu sesuatu harga yang biasa atau harga yang tidak mahal, tidak murah. Kalau mau mencari harga makanan yang murah di Malaysia pun juga tersedia Mas. Misalnya mau beli nasi bungkus Rm5 di Malaysia juga tersedia Mas. Dan Mas Rian Bekti ini juga berpendapat kalau pengurusan di Malaysia ini memang benar-benar sangat dipermudah ya. Dan juga soal fasilitas angkutan umum di Malaysia juga sangat-sangat mudah dan harganya juga sangat murah meriah. Semoga video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semuanya. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda agar sahabat-sahabatku semua juga tahu tentang informasi yang ada di Malaysia. Mas Rian Bekti ini adalah seorang mahasiswi dari Indonesia yang menuntut ilmu di Malaysia. Nah, buat kau orang yang suka dengan video Mas Rian Bekti, video originalnya ada di link deskripsi. Jangan lupa subscribe pemilik channelnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.